Hai guys, perkenalkan, namaku Jennifer Karnogolung. Di sini aku akan membahas sedikit materi tentang panca indera. Sebelumnya, apakah udah ada yang tahu pengertian dari panca indera dan terdiri dari apa saja panca indera itu? Jika belum tahu, mari kita bahas. Jadi panca itu 5. Panca indera itu terdiri dari 5. Yang pertama itu ada indera pendengar. Yang kedua itu ada indera pencium. Yang ketiga itu ada indera penglihat. Yang keempat ada indera peraba. Dan yang terakhir itu ada indera perasa. Itu dia bagian dari alat indera. Sekarang kita lanjut yuk ke pengertiannya. Pengertian panca indera. Panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar yang terdiri atas 5 indera. Di sini aku akan menjelaskan pertanyaan di bawah ini. Yang pertama itu sebutkan dan jelaskan bagian-bagian telinga. Yang kedua jelaskan tentang indera peraba. Yang ketiga jelaskan tentang indera pengecap. Dan yang terakhir jelaskan tentang indera pencium atau pembau. Yang pertama kita membahas tentang indera pendengar, yaitu telinga. Telinga manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Telinga luar yang tersusun atas daun telinga, lubang telinga, dan membran timpani. Yang kedua, telinga tengah merupakan rongga telinga yang di dalamnya terdapat 3 tulang, yaitu malleus, incus, dan stapes. Dari rongga telinga ini terdapat saluran ke trakea yang disebut eustachius, sehingga terjadi keseimbangan tekanan udara antara telinga tengah dan udara luar. Dan yang ketiga, telinga dalam yang tersusun atas koklea atau rumah siput sebagai pusat pendengaran, dan labirin yang terdiri dari sakulus, utriculus, dan saluran semisirkularis sebagai pusat keseimbangan. Lanjut yang kedua, itu indera peraba, kulit. Indera peraba yaitu kulit yang terdiri atas bagian luar atau yang disebut epidermis dan bagian dalam yang disebut dermis. Epidermis tersusun atas lapisan yaitu 1. Stratum corneum, 2. Stratum lucidum, 3. Stratum granulosum, dan yang keempat stratum germinativum. Di bawah epidermis terdapat lapisan dermis. Dijumpai ujung saraf yang berfungsi untuk mendeteksi rangsang yang datang, yaitu 1. Ujung saraf Meissner sebagai reseptor, 2. Ujung saraf Pacini sebagai reseptor tekanan, 3. Ujung saraf Ruffini sebagai reseptor panas, 4. Ujung saraf Krause sebagai reseptor dingin, 5. Ujung saraf Merkel sebagai reseptor sentuhan lembut, dan yang terakhir ujung saraf bebas sebagai reseptor nyeri atau perih. Oh ya, selain saraf, di dermis juga dijumpai pembuluh darah, otot, akar rambut, kelenjar lemak, dan kelenjar keringat. Lanjut yang ketiga yaitu indera pengecap, lidah. Indera pengecap adalah lidah. Di lidah terdapat bintil-bintil yang disebut papila yang mengandung ujung saraf sebagai reseptor. Rangsang adekuat adalah larutan. Bagian-bagian lidah yang mengandung reseptor adalah sebagai berikut. Ujung lidah untuk mengecap rasa manis, tepi samping dan depan untuk mengecap rasa asin, tepi samping saja untuk mengecap rasa asam, dan yang terakhir pangkal lidah untuk mengecap rasa pahit. Papila itu dibedakan menjadi 3 macam, yakni 1. Papila filiformis atau papila benang yang menyebar di semua permukaan lidah dan menjadi papila peraba. 2. Papila fungiformis atau papila jamur yang ada di bagian tepi lidah yang menjadi papila pengecap. 3. Papila circumvallata atau papila melingkar yang ada di pangkal lidah dan menjadi papila pengecap. Nah, lidah sendiri mempunyai permukaan yang kasar akibat tonjolan bernama papila. Jumlah papila untuk masing-masing orang juga bisa berbeda-beda, dan biasanya perempuan memiliki papila lebih banyak dibandingkan pria. Dan yang terakhir, yang keempat, indera pencium atau pembau, hidung. Indera pembau adalah hidung. Rangsang adekuat adalah gas yang larut dalam lendir di hidung. Fungsi hidung adalah 1. Menyaring dan menghangatkan udara yang akan masuk ke paru-paru, 2. Sebagai indera pembau.
Struktur bagian dari hidung: 1. Rongga hidung, 2. Lubang serta bulu hidung, 3. Selaput lendir atau mukus, 4. Silia mendeteksi bau, kelima tulang rawan atau tulang lunak, 6. Serabut saraf pembau atau olfaktori, dan yang ketujuh serabut saraf kotak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.